Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya atas nama Nurul Fatima dari kelompok 1 beserta rekan saya yakni saudari Ade Utami dan saudara Heriawan dari ruangan 1 semester 5 STAI Al-Ghazali Bulukumba akan mempresentasekan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Wawasan tentang Belajar. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih wawasan itu. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari suku kata wawasan. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni dari akar kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indrawi. Setelah mendapat akhiran an menjadi wawasan, maka berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu wawasan, selanjutnya mari kita amati pembagian mengenai wawasan tentang belajar itu sendiri. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa, sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama ada Daryato. Ia mengemukakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku dari hasil pengalamannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan Gagne dalam Ratna WD berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses di mana seseorang dalam suatu kelompok atau lingkungannya dapat merubah perilakunya sebagai hasil dari pengalaman. Belajar juga merupakan proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahannya dapat dilihat seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, serta keterampilannya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku lebih baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang merupakan hasil dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, proses terjadinya belajar pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, Aun Nur Rahman mengemukakan pendapatnya bahwa pembelajaran merupakan proses aktivitas dari mengajar yang dapat membuat seseorang menjadi belajar untuk memperoleh suatu perubahan dan tingkah laku yang baru. Sedangkan Arif S. Sadiman mengemukakan pendapatnya bahwa proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik. Prosesnya yaitu penyampaian pesan dari guru melalui media tertentu ke penerima pesan atau peserta didik. Pesan yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik adalah isi ajaran atau materi yang ada pada kurikulum. Nah, jadi proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, proses pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Keanekaragaman siswa dalam belajar. Pada proses pembelajaran, guru tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi pembelajarannya saja, atau yang biasa disebut dengan transfer ilmu. Sebab di dalam pembelajaran ada aspek penilaian yang harus dilakukan guru terhadap siswanya. Aspek tersebut dibagi menjadi 3, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor.
Oleh karena itu, demi terwujudnya tujuan belajar dengan hasil yang optimal, guru perlu masing-masing mengenal siswanya, di mana setiap siswa merupakan makhluk yang unik, dan untuk mengenal siswa secara lebih dekat, guru harus mengetahui hal-hal apa saja yang membedakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, guru sangat penting untuk memahami materi dan mengenal individu siswa, supaya kelak ketika menjadi guru dapat dengan tepat untuk menentukan materi, metode, dan teknik penyampaian materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu keadaan fisik dan jasmani siswa. Yang kedua, kecerdasan atau inteligensi siswa. Dan yang ketiga, bakat, minat, dan motivasi siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua keluarga, dan yang terakhir adalah sosial masyarakat. Teacher kompetensi atau kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan layak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 20 tahun 2003 Pasal 35 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari isi, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pembiayaan harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Dan yang kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang keempat atau kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, materi pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya.